Yo halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Apa jadinya jika sinyal telepon yang menjadi kebutuhan setiap orang ternyata bisa merubah orang menjadi zombie? Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan bandara Boston yang sangat super duper sibuk. Hampir di semua bagian bandara, orang-orang terlihat begitu sibuk dan kebanyakan dari mereka tak lepas dengan gadget mereka masing-masing. Begitupun dengan Clay Riddle yang saat itu akan menuju ke Manchester untuk menemui anak dan istrinya setelah 1 tahun tak berjumpa. Saat sedang melepas rindu dengan Johnny anaknya di telepon, tiba-tiba ponsel Clay mati karena kehabisan daya. Ia pun mencari sumber daya yang berada di sekelilingnya. Sayangnya, semuanya sudah terpakai. Akhirnya, ia pun mencoba menelepon kembali menggunakan telepon umum dan memberitahu Sharon jika baterai ponselnya habis dan penerbangannya ke Manchester akan terbang sekitar 1 jam lagi. Belum selesai bicara, tiba-tiba telepon mereka terputus karena Clay kehabisan koin. Dan di saat itulah kekacauan pun mulai terjadi. Orang-orang yang menggunakan ponsel seketika itu berubah menjadi mengerikan karena sinyal yang terpancar dari gadget mereka. Mereka mulai menyakiti diri mereka sendiri, bahkan beberapa dari mereka menyerang orang lain. Tak terkecuali pilot yang sedang mengendalikan pesawat. Karena pancaran sinyal aneh, akhirnya membuat sang pilot kehilangan kendali sehingga pesawat menabrak gedung di mana Clay saat itu berada. Sontak seketika itu, Clay dan beberapa orang lainnya berlari menyelamatkan diri menuruni tangga ke stasiun bawah tanah. Tapi ternyata orang-orang yang berada di sana pun sama-sama tersengat sinyal dan berperilaku aneh. Untungnya, Clay selamat masuk ke dalam kereta listrik dan menemui orang-orang yang normal. Dan film Cell pun dimulai. Saat itu, Clay berusaha mencari jalan keluar atas kekacauan yang saat ini menyelimuti mereka. Salah seorang dari mereka yang bernama Tom akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut karena khawatir jika kekacauan ini akan terjadi lama. Clay pun mengikuti saran Tom yang baru saja ia kenal. Hal itu diikuti oleh seorang pemuda yang bernama Mike Matic alias DJ Liquid. Clay kemudian mengatakan jika ia harus ke Kent Pond di New Hampshire untuk menemui anak dan istrinya. Sementara Tom hanyalah seorang yang sebatang kara. Di ujung lorong stasiun mereka melihat sekumpulan orang. Saat menuju ke arah mereka, tiba-tiba DJ Liquid tewas diserang oleh seorang poner yang merupakan pekerja konstruksi. Poner adalah sebutan bagi orang-orang yang tersengat sinyal misterius. Untungnya saat itu, Clay dan Tom berhasil menyelamatkan diri menaiki tangga darurat. Hingga akhirnya mereka berdua sampai ke apartemen Clay. Saking ingin mengetahui kabar Johnny, Clay pun mengiriminya SMS menggunakan ponsel Tom. Tapi sayangnya balasan Johnny kacau balau. Tak lama kemudian, Alice mengetuk pintu. Alangkah terkejutnya Clay ketika melihat baju Alice bersimbah darah sembari membawa pisau. Ternyata Alice baru saja membunuh ibunya untuk menyelamatkan diri. Clay pun mencoba menenangkannya. Clay lalu berniat untuk tetap pergi ke Kent Pond untuk menyelamatkan anaknya. Tom dan Alice tak punya pilihan lain selain tetap bersama kemanapun mereka pergi. Di saat Alice istirahat, tiba-tiba ponsel Tom berbunyi, tapi mereka mengabaikannya. I live upstairs. Yeah, I've seen you before. I'm Clay. I killed my mom. Girlfriend of mine left some jeans. I think they just about fit you. Alice dan Clay kemudian mendengar suara di luar apartemen yang berasal dari sekelompok poner. Mereka berperilaku aneh dengan beberapa luka di tubuhnya.
Mereka bergerak dengan sangat kompak seperti dikendalikan oleh sesuatu. Mereka berputar-putar seperti menunggu perintah selanjutnya. Ketika itu ada pengendara motor yang hendak melintas melewati kelompok itu. Seketika itu juga para poner tadi menyerang pengendara motor tersebut. Clay dan yang lainnya pun memanfaatkan kejadian itu untuk menyelamatkan diri dan terus berjalan menuju utara hingga mereka menemukan sebuah mobil yang berstempel gun control. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Clay mulai memasuki tempat tersebut diikuti oleh Alice dan juga Tom. Mereka pun mengambil beberapa buah senjata untuk melindungi diri dari para poner yang kapan saja bisa menyerang mereka. Saat keluar dari rumah itu, mereka melihat seorang pemuda yang sedang menaiki ayunan. Awalnya, pemuda itu seperti tak berdaya, tapi setelah berbalik, ia berusaha menyerang Tom menggunakan kapak yang ia genggam sedari tadi. Untungnya, dengan sigap, Tom menembaki pemuda tersebut. Tapi tak cukup sampai di situ. Masalah malah semakin bertambah, karena ternyata para poner yang bersembunyi di hutan mulai bermunculan dan berusaha menyerang Tom, Clay, dan juga Alice. Beruntung, mereka bertiga bisa selamat karena bersembunyi di bawah perahu. Sore itu ketika matahari terbenam, para poner memandang matahari dengan mulut menganga dan tak lama setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Clay dan yang lainnya. Setelah situasi aman, Clay dan yang lain melanjutkan perjalanan mereka sambil menceritakan pengalaman mereka. Hingga saat malam tiba, mereka mendengar alunan musik. Clay dan teman-temannya mendekati sumber suara ke sebuah gedung yang ternyata adalah Akademi Guyton. Tiba-tiba mereka disambut oleh Jordan dan juga Charles Ardai, sang kepala sekolah. Ardai kemudian menunjukkan sumber suara musik yang berasal dari ponsel para poner yang saat itu sedang beristirahat. Ardai mengatakan jika mereka tak akan melawan saat malam tiba. Ia kemudian mengusulkan untuk membakar mereka selagi sempat karena ia memiliki cukup bensin dan kendaraan untuk melakukan aksi tersebut. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya semua memulai misi tersebut. If you folks need a place to stay for the night, we have plenty of rooms. Quite a problem these cell phones have caused. What the hell are you doing? Is he... No, no, he's down for his defense. Of course, if I tried it in the daylight. Tom dan Clay menyiram para poner menggunakan mobil penyemprot. Lalu Ardai meluncurkan bola api menggunakan busur miliknya. Tapi sayang, kejadian itu membuat Ardai kehilangan nyawanya karena tanpa mereka duga, mobil yang mereka gunakan tadi menjadi meledak dan melukai Ardai. But still, you're never too old to fight it. Setelah kejadian itu, Clay, Tom, Alice, dan juga Jordan memasuki sebuah tempat untuk beristirahat. Mereka terlihat begitu lelah dan juga sangat sedih. Di dalam tidur mereka semua bermimpi yang sama, yakni mereka bertemu dengan seorang pria yang menggunakan tudung merah. Clay menyadari jika sosok tersebut sama seperti tokoh yang ia gambar di novel grafisnya. Karena mereka semua ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan setelah mereka keluar dari tempat tersebut, mereka melihat setumpuk ponsel yang hangus terbakar. Tak lama kemudian, tiba-tiba ponsel Tom dan Alice mendapatkan panggilan misterius. Tanpa berpikir panjang, Alice langsung melemparkan ponselnya ke tumpukan tadi dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Salju pun mulai turun dan membuat suasana semakin mencekam hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang bertuliskan Kaswak sama dengan Novo. Karena Jordan berasumsi jika Novo berarti Nopon, akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke tempat tersebut. Mereka pun disambut oleh Raggedy, Geoff, dan Sally yang akan pergi ke danau Kaswak Amak. Menurut mereka semua, orang yang belum tersengat akan menuju tempat itu. Malam itu mereka menikmati kesenangan sementara lalu beristirahat. Saat tengah malam, Sally tiba-tiba terbangun dan mendengar sesuatu di luar. Ia mencoba mendengarkan bisikan dari balik pintu. Merasakan sesuatu yang janggal, tiba-tiba Clay terbangun melihat Sally tak bergeming menatap sebuah patung hewan di hadapannya.
Di saat Clay mendekati Sally, tiba-tiba beberapa orang di belakangnya mulai menyerangnya. Clay dan yang lain pun berusaha menyelamatkan diri. Sayangnya, tongkat memukul Sally mengenai Alice hingga ia kehilangan banyak darah dan tak selamat. Kini tinggal Clay, Tom, dan Jordan yang bertahan dan terus menuju Ken Pond. Dalam perjalanan, di tengah hutan mereka bertemu dengan Ray dan juga Dennis yang terus berjuang melawan makhluk ponsel aneh alias para Poner. Ray mengatakan jika pria bertudung merah yang memasuki pikiran mereka harus dijatuhkan agar semua kekacauan ini bisa berakhir. Pria bertudung merah akan masuk ke pikiran orang yang akan tidur hingga membuat Ray tidak tidur selama beberapa hari ke belakang. Dennis kemudian menunjukkan adiknya yang terikat. Ia adalah seorang Poner yang tersesat dan cukup membantu Dennis dan Ray untuk menghindari kawanan Poner lainnya. Menurut Dennis, semakin dekat kawanan Poner, maka adik Dennis akan semakin gelisah. Dennis menutup mata adiknya agar kawanan Poner tidak bisa menemukan mereka. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba adik Dennis berbicara menanyakan, apakah kau akan pulang? Aku hanya ingin kau pulang. Seolah-olah ia adalah Johnny. Clay pun menjadi kacau dan membuka penutup kepala adik Dennis dan saat terbuka ia mengucapkan "Hai ayah". Sontak seketika itu Clay langsung menembakinya dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut agar tidak terlacak kawanan Poner. Staying awake's key. We just stay away from the fly. I still hate to see him like this. It's for him to come back and find it or else he dies. Home? Are you coming home? Are you coming home? Are you coming home? Ray yang membawa mobil tiba-tiba berhenti di suatu tempat dan seolah-olah mengajak Clay untuk segera menyusulnya. Clay pun mengikuti Ray ke suatu tempat. Di tengah hutan, Ray mulai menceritakan pria bertudung merah kembali. Awalnya, pria bertudung merah itu masuk ke dalam mimpinya hingga membuat ia selalu terjaga. Tapi saat ini, pria bertudung merah tetap masuk ke dalam pikirannya walaupun ia terjaga. Clay mengatakan mungkin Ray terlalu lelah karena tidak tidur hingga akhirnya ia berhalusinasi. Ray menyangkalnya dan ia tampak sangat gelisah. Ia kemudian memerintahkan Clay untuk segera menghabisi pria bertudung merah dan menghubungi nomor yang ada di ponsel yang ia berikan kepada Clay. Tak berselang lama, akhirnya Ray meledakkan pikirannya agar tujuan pria bertudung merah itu tidak tercapai. Ledakan tersebut membuat Tom dan teman-teman yang berada di mobil merasa kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan menggunakan mobil tadi, Clay akhirnya sampai di rumah istrinya. Ia memanggil-manggil Johnny dan juga Sharon tapi tak ada jawaban. Ia lalu berkeliling rumah dan menemukan pesan dari anaknya yang menyatakan jika ibunya adalah salah satu kawanan Poner dan ia akan pergi ke Cashhawk. Johnny pun meminta ayahnya untuk datang menjemput dirinya. Clay begitu sedih mendapatkan pesan tersebut. Ia lalu mendengar sesuatu di lantai 2. Karena penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan saat pintu gudang dibuka, tiba-tiba pria bertudung merah menyerang Clay. Untungnya saat itu Tom datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan setelah dihabisi, ternyata ia sebenarnya adalah Sharon yang tadi terlihat seperti pria bertudung merah. Tom turut berduka atas kejadian tersebut. Lalu Clay mengatakan jika Ray tadi memberikan ponselnya dan memerintahkannya untuk menelepon nomor itu ketika waktunya tiba. Selanjutnya, Tom memeriksa mobil yang ternyata dipenuhi oleh bom. Dennis yang sudah lama bersama Ray pun tidak mengetahui keberadaan bom-bom tersebut. Menurut Tom, bom-bom itu mampu meledakkan area yang cukup luas. Clay kemudian memberikan kunci mobil Sharon agar dapat mereka gunakan untuk menyelamatkan diri. Sementara dirinya akan menuju Cashhawk untuk menemukan Johnny. Mereka sangat menyayangkan keputusan Clay, tapi Clay tak punya pilihan lain dan harus menemukan anaknya. Sebelum pergi, Clay berpesan kepada Jordan untuk menuliskan TGD atau singkatan dari Tom, Jordan, dan juga Dennis. Menggunakan piloks di sisi kiri jalan sebagai tanda keberadaan mereka hingga jika ia akan selamat. Maka ia akan mudah menemukan mereka bertiga kembali. Did you know there was a bomb in there? This is Sharon's wagon. You out of your mind?
Did you not hear what Denise said? Don't go. It's stupid. Find his loved one, bring him back to Earth. Malam itu ternyata Clay sampai ke tempat yang ia tuju. Dari kejauhan, ia melihat kawanan Poner yang terus mengelilingi sebuah menara pemancar. Ia nekat menembus kawanan itu dan bertemu dengan pria bertudung merah yang berada di hadapannya. Dengan nekat, Clay akhirnya menabrakkan mobilnya ke pria tersebut hingga akhirnya ia terjatuh. Tak puas sampai di situ, ia lalu menembakinya hingga ia tak berdaya. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara Johnny yang terus menanyakannya, "Apakah kau akan pulang? Aku hanya ingin kau pulang." Tanpa berpikir panjang, Clay menerobos kawanan Poner hingga membuatnya terjatuh dan kembali ke tengah-tengah kawanan Poner. Di saat itu, ia teringat pesan Ray untuk melakukan panggilan ke nomor yang sudah Ray tulis. Dan ketika ia akan melakukan panggilan tersebut, tiba-tiba Johnny sudah berada tepat di hadapannya. Clay pun langsung memeluk Johnny, tapi sayang Johnny pun sepertinya sudah terpengaruh sinyal tersebut. Tak lama setelah itu, bom yang terpasang di mobil Ray meledak dan menghancurkan apapun yang berada di sekitarnya. Entah bagaimana ceritanya, di scene selanjutnya terlihat Clay bersama Johnny yang selamat dari ledakan bom tersebut. Mereka terlihat sedang menyusuri rel kereta api menuju Kanada. Dan di sepanjang sisi kiri jalan, mereka melihat tanda keberadaan Tom, Jordan dan juga Dennis atau TJD pada batang kayu. Mereka pun terus berjalan mengikuti tanda tersebut. Dan film Cell pun selesai. Bagaimana guys, film kita kali ini sungguh membagongkan bukan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah setia menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film keren selanjutnya. Dan sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang diulangi hari demi hari. Dadah.